3 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Seni Mardiana, saya Raditya Miza, dan satunya Rizky Ramadan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang proses pembelajaran dalam perspektif behavioristik. Pengertiannya, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sebagai contoh, dikatakan telah belajar membaca Al-Quran karena ia dapat menunjukkan perubahan perilaku berupa kemampuannya membaca dengan baik secara liar setelah proses drill secara berulang-ulang. Selanjutnya, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Misalnya, daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat ini. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Dan yang kedua, itu menurut teori belajar menurut John Brodess Watson. John Brodess Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Sebagaimana tokoh behavioristik lainnya, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan, stimulus, dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tepat. Dia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Dan yang terakhir itu teori belajar menurut Kurt Frederick Skinner. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih perhatian. Padanya, stimulus yang diberikan pada seorang akan saling berinteraksi satu sama lain sehingga mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes. Pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya. Yang kedua, pemberian stimulus yang menyenangkan. Pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan dari siswa harus dilakukan untuk
memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi sehingga nilainya lebih baik. Yang ketiga, pengulangan materi. Dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan materi karena dapat membentuk kebiasaan. Dan yang terakhir, pemberian hukuman dan hadiah. Pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.